Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Summa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Surahul Jannah, jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam hari kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman. Allah masih berikan kepada kita kesempatan teristimewa limpahan nikmat kesehatan tetap kita terima. Kan saya berterima. Amin. Alhamdulillah. Buktinya bisa kita langkahkan kaki, kita bisa ayunkan tangan, kita bisa datangi masjid kita dalam rangka melakukan ibadah. Telah kita awali melakukan dengan pelaksanaan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi rohani kita dalam rangka mengulang-ulang kaji ilmu. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga seluruh rangkaian kegiatan, baik persiapan kehidupan dunia maupun bekal untuk kehidupan akhirat, mudah-mudahan semuanya akan Allah balasi dengan nilai pahala dan berlipat ganda di sisinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Salawat dan salam sama kita sanjung tinggikan buat arwah junjungan kita yang ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjalankan sunnah beliau dan salawat kita kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahmati Allah. Pertama menyampaikan permohonan maaf dari Ustaz Khairul Abrar. Harusnya beliau datang, tapi beliau pada kesempatan ini beliau guru berlibur sedang berada di Jakarta ini. Jadi beliau tadi menelpon tolong nanti ada bom. Jadi insya Allah baru akan
Icing juga kawan tadi yang ditampil Muwid malam ini, kawan bayi dan menantikan Ustaz Khairul Abrar Bolo kemari. Di luar tempo beliau menyampaikan maaf. Dimaafkan Pak Bu. Alhamdulillah. Jadi tak ada kosongnya dalam pada malam ini. Maka ambo yang menantikan beliau. Kita apa dia tak? Rancak. Jika tak ada Bu betul lihat. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, kita perlu memperkenalkan diri lah. Tahu Pak. Hah? Tak kenal Pak. Allah kan? Ajak coba perkenalan diri Pak. Pada hari ini kita telah berada pada tanggal 20 di bulan Desember dan tanggal tadi 7 di bulan Jumadil Akhir. Dan malam inilah juga malam dan kesalahan di Jumadil Akhir Februari 25 berkaitan dengan kita tidak lama akan meninggalkan tahun 2023. Pada kesempatan ini kita mengukuhkan sebuah judul Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datangnya perhitungan Allah untukmu. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-36. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. Saya ikuti ayat yang pertama yang kita bacakan tadi, kita mengukuhkan berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan. Mengenal Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, rupanya bilangan bulan kudu balik. Nama buiknya tidak orang barat, tidak orang Arab, tidak Nabi. Tapi nama buik bilangan bulan balik Allah. Bila Allah buik bilangan bulan dan balik bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Dibuat langit, dibuat bumi, dibuat bilangan bulan balik sekali. Jadi rupanya bilangan bulan balik itu lah semenjak bumi dan langit terkambang. Lah segitu semuanya. Cuma berkaitan dengan masalah penanggalan, rupanya yang paling muncul tahun kita umat Islam, tahun Hijriah, baru 1000 hampir 25. Di atasnya tahun Masehi baru 2023. Dan dulu kita cari di kalender biasa nampak di situ ada tahun Saka lebih 2500-an. Lalu mungkin timbul tanda tanya lewat tahun sebelumnya apa dipakai. Kalau ketika sekolah dulu mungkin ketika belajar sejarah kita belajar geografi, ada guru menerangkan kepada kita dengan istilah SM sebelum Masehi. Nah, di sebelum Masehi, sebelumnya pun penanggalan dipakai. Tentu ada penanggalan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara umum ada kita mendengar istilah penanggalan tahunan dengan istilah tahun Samsiah dan tahun Kamariah.
Kalau tahun Syamsiah artinya tahun matahari yang mengitari bumi. Barangkali punya matahari yang mengitari bumi dalam setahun rupanya kecil ulang yang menghitungnya 365 seperampe hari. Digantungkan jadi 365 hari. Rupanya kecil ahlinya mulai menghitung orang. Dia kita baca untuk hitungannya 365 seperampe rupanya dan seperampe itu digantungkan saja jadi 365 hari. Itu makanya adalah beras tahun 365 hari. Nah, itu dinamakan dengan tahun Syamsiah. Akulah yang dipakai oleh penanggalan tahun yang ada pada tahun Masehi. Itu berdasarkan tahun Syamsiah. Artinya matahari yang mengitari bumi. Ada namanya tahun Qamariyah. Qamar artikan bulan. Nah, berarti matahari yang mengitari, bulan yang mengitari bumi, barat putarannya dalam setahun rupanya pendek pada tahun Qamariyah, pada tahun Syamsiah. Barat lamuannya 350 seperampe. Jadi rupanya seperampe kita tak ada, namun dipulihkan itu jadi 350 hari. Itulah yang dipakai oleh penanggalan tahun Hijriah. Jadi kekurangan tahun Hijriah dibandingkan tahun Masehi dalam setahun sabale hari. Di sabale hari kekurangan tahun Hijriah dibandingkan tahun Masehi. Itu makanya Bapak Ibu, kalau cara hitungan kuno atau hitungan orang lama untuk memulai puasa tahun kini Pak, tahun kini kasih juga ini kan di bulan Jumadil akhir, sudah Jumadil akhir, Rajab, sudah Rajab, Syaban, sudah Syaban, Ramadan. Nah, bila kita mulai Ramadan biswa, rupanya kurangi saja sekali hari di pada tahun petang. Petang tanggal berapa puasa? Tanggal 3 balik. Pokoknya pada itu nah, kurangi saja sekali hari di pada tahun petang. Andai kata Pak Kamaresek barangkali cuma sehari 2 hari. Sebab kekurangan tahun Hijriah dibandingkan tahun Masehi dalam setahun sabali hari. Kan demikian. Jadi makanya kalau berkaitan masalah penanggalan tahun Hijriah itu berdasarkan perhitungan bulan yang mengitari bumi, sementara tahun-tahun Qamariyah itu matahari yang mengitari bumi. Bapak Ibu rahmatan Allah. Jadi kalau menurut kami para penceramah untuk mengambil jadwal bulan Ramadan, kami tidak bisa berdasarkan patokan tahun Hijriah. Bisa hanya berdasarkan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi tidak ada pertukarannya, tidak ada bagi jaya. Sementara kalau tahun Hijriah, kadang-kadang serupa yang mungkin namanya dengan istilah hisab dan ru'yat. Dengan hisab dan ru'yat tadi kadang-kadang ada selisih sehari. Kan demikian. Di andai kata berpedomankan kepada tahun Hijriah, kami mengambil jadwal atau pengurus mengambil jadwal, maka nanti mungkin bisa jadi keliru. Tapi kalau berdasarkan tahun Masehi tidak ada kelirunya. Umpama besok umpamanya tanggal 2 Maret umpama. Dan 2 Maret itu bisa jadi itu tanggal 1 Ramadan, bisa jadi 2 Ramadan umpama Maret itu. Nah, tapi kalau diambil umpama 1 Ramadan, bisa jadi 1 Ramadan itu bisa jadi mundur tanggalnya, bisa maju tanggalnya. Kan demikian. Jadi makanya kalau kami atau mungkin pengurus yang mengambil jadwal untuk bulan puasa berdasarkan tahun Syamsiah, artinya berdasarkan tahun Masehi. Bapak Ibu rahmatan Allah. Dalam ayat tadi Allah sampaikan kepada kita bilangan bulan dan 2 balik. Allah bersama dengan pencipta yang langit dan bumi. Yang Allah maksudkan bilangan bulan yang 2 balik itu bukan yang ada pada tahun Masehi, tapi dan ada pada tahun Hijriah. Nah, kini bukan pertukaran tahun Hijriah, tapi akan terjadi pertukaran tahun Masehi. Kalau pertukaran tanggal di tahun Hijriah, maghrib. Contoh pada tadi, waktu kini pada 6 lewat 21. Berat waktu 6 lewat 6 lewat 24. 6 lewat 24. Nah,
6 lewat 23 masih tanggal 7. 6 lewat 24 lah tanggal 8. Itu pertukaran tahun Hijriah. Sementara pertukaran tahun Masehi tengah malam. Kan itu? Makanya sebagaimana yang sering buat saksikan, sering buat cari, atau mungkin kita ikut dulu, mungkin dengan acaranya pertukaran tahun Masehi nanti detik-detik menjadi pertukaran tahun Masehi itu menjelang jam 2 balik. Kan demikian. Sehingga ketika pas jam 2 balik, kalau mau lewat umpamu nanti kalau itu nampak itu namanya kok pesta kambang mapi, itu yang terjadi dan melalui segala macam barangkali yang itu dana namanya meracunan itu. Kemudian itulah acara yang dibuat oleh yang mungkin ikut merayakannya demikian. Jadi terjadi pertukaran tahun pada itu. Nah, Bapak Ibu rahmat dari Allah. Cuma kenyataan yang kita saksikan, kalau pertukaran tahun Hijriah kadang-kadang tak tahu sih gitu. Kalau pertukaran sih, namanya itu gitu. Tapi kalau pertukaran tahun Masehi berencanakan, mau di pasar, banyak orang menjual jagung, banyak orang menjual ubi, ayam kecil orang kaya ayam berlebihan berbesok baru, orang kata baru. Tapi itu. Tapi pertukaran tahun Hijriah, ada orang melebihkan membawa jagung besar, ada yang melebihkan menjual mungkin persediaan stok ayamnya, tidak besok sih. Bang demikian, tidak nyerayakan dah, demikian. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, pertukaran tahun Masehi begadang-gadang mereka melaksanakan kegiatannya. Sementara pertukaran tahun Hijriah sebagaimana ungkapan tadi, tidak sadar segitu dapat tukar saya. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kadang-kala diadakan pertukaran tahun Hijriah itu ada istilahnya pekan Muharram. Diadakan mana pekan Muharram, namun nanti budak lebaran. Tapi kalau pertukaran tahun Masehi menjelang akhir tahun kamar pai ni gunung, kamar pai kepilawi, kamar pai kemarau segala macam, kemah dan segala macam barangkali kegiatan. Nah, di sinilah kadang-kala terjadinya hal-hal yang akan memungkinkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Makanya di lantaran banyaknya perbuatan salah yang diperbuat oleh manusia, sehingga Allah timbulkan azab. Kan memang Allah janjikan seperti itu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Apabila penduduk satu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan berkah dari langit memasuki dari bumi. Walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi apabila mereka berpaling daripada peringatan, akan kami siksa mereka, akan kami azab mereka disebabkan perbuatan mereka. Itu kata Allah dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baru demikian Allah sampaikan kepada kita, sebab kadang-kala manusia ketika itu tidak sadar diri. Bukan malah mereka bersyukur dengan terjadinya pertukaran tahun, tapi malah melaksanakan berbagai macam perbuatan dosa dan salah. Demikian. Harusnya mereka akan merenungi terjadinya pertukaran tahun berarti bertambah hubungan kita semakin dekat waktu itu hubungan. Karena itu harusnya. Sementara sebagian tidak sadar mereka seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, Allah inginkan dalam ayat demikian kepada kita. Bapak Ibu, bilangan bulan yang Allah maksudkan dalam ayat itu tadi kan sebagaimana ungkapan kita tadi, bilangan yang ada pada tahun Hijriah yang dimulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah yang kita istilahkan dengan bulan Arab. Tapi sayang sebagai itu Bapak Ibu, kalau bilangan bulan yang ada pada tahun Masehi apa benarnya Pak? Macam contohnya, kok nyatanya kita diulang nomor barajo bulan aku saja tidak kesasih kok nyawinnya. Contohnya tanya orang itu, bulan Mei bulan Barat, bulan ketujuh bulan apa? Juli. Tidak ada perlu berpikir kita menyawinnya. Tapi lah cukup ditanya kita diulang berkaitan dengan bulan yang ada pada tahun Hijriah. Nabi lahir di bulan awal. Bulan awal itu bulan kemarin. Bulan lewat Muharram, Safar,
pada awal. Dan ketiganya baru pada sampai bulan yang itu masih kita menjawab, tidak biasa memakai. Jarang pakai. Puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan kemarah. Bulan Muharram, Safar, bulan awal, bulan akhir, bulan awal, bulan akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Rupanya Ramadan itu bulan yang ke-9. Bila kita bisa menjawabnya setelah ulang di awal. Kadang-kala ada di antara kita, lihat tu nomornya bulannya aja. Tahu kita bulannya, nomornya tahu. Kan? Nah, itu kekurangan sebagian kita. Dek kita tidak membiasakannya. Kalau tidak salah ketika Pak Mayerbi jadi wali kota dulu pernah memberikan ceramah Jumat pagi di Dinas Pendidikan Kota Padang. HPC Kepala Dinas memberikan sambutan ketika itu bahwasanya penanggalan untuk berkaitan masalah surat menyurat harus dipakai dua. Ada penanggalan tahun Masehi dan ada penanggalan tahun Hijriah. Tiga pada itu. Jadi umpamanya 22 Desember 2003 strip 8 Jumadil Akhir sampai balik ke 5. Kalau model penanggalan di W tadi sulit itu tadi mau. Kalau sekiranya Desember saja di W-nya tidak ada penanggalan tahun Hijriahnya sulit tak jadi di terima lah. Itu kalau tidak salah ketika itu. Kan? Kini tak berlaku juga itu tak tahu mana. Di model itu dulu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi berkaitan dengan bilangan yang ada pada zaman Masehi itu dari mana dasar itu? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di Bapak Ibu boleh tahu dari masuk ke sampai 6 bulan-bulan lah. Salih. Hah? Salih. Dari? Salih. Anu apa? Dari Dari masuk ke namanya? dari Itali, Pak. Dari tadi. Kemudian ada baca sejarah dari itu. Pokoknya kan kalau secara istilahnya kan mengikuti apa yang ada di tahun Hijriah. Cuma lantaran berkaitan dengan masalah samsiah dengan Qamariyah tadi berbeda harinya, kan? Contoh kalau bulan yang ada di tahun Masehi ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada 31. Sementara bilangan yang ada pada tahun Hijriah dua saja. Kalau dari 9, 32. Kalau 30 pasti 9. Dan lebih apa itu? Kan? Aku aja Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Kalau kita dana istilah sebulan 30 hari. Nah, kalau sebulan 30 hari itu barangkali hitungannya itu menurut Masehi mungkin ya. Tapi kalau sebulan 29 dan 30 itu berkaitan dengan tahun Hijriah. Itu makanya kalau cara hitungan ulama kan pakai koma. Tinggi berada. Kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kan itu dipakai dulu. Pakai buku jari kita kan? Januari tinggi, Februari rendah mana? Di rendah mana aku ada yang 9, ada yang 8 kan? Kemudian Februari tinggi mana dia? Berarti 31 tanggal. Februari, Maret rendah dulu dia. Kan? Berarti 30-an. Maret, April 31 dulu dia. Nah, Mei 30 hari. Kemudian itu cara perhitungan ulama. Itu makanya kekurangan tahun Hijriah dengan tahun Masehi dalam setahun sabali hari. Bapak Ibu rahmatullahi Allah. Kalau dalam ayat tadi Allah sampaikan kepada kita, minha arba'atun hurumun. Di antara bilangan bulan yang diwali itu kata Allah, sampai bulan haram. Sampai bulan haram kau. Zulqaidah bulan 9, Zulhijjah bulan 9, Zulqaidah bulan 9, Zulhijjah bulan 2, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7. Nah, ikut dinamakan dengan bulan haram itu yang ada di tahun Hijriah. Nah, Zulqaidah, Sabali, Zulhijjah, 2, Muharram 1, Rajab 7. Baru itu dinamakan bulan haram. Rupanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di zaman Nabi di antara ada perjanjian damai, ada dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Umat Islam tak akan menyerang ulang kafir Quraisy tak akan menyerang umat Islam. Ada perjanjian di bulan Rabiul Awal. Apa kaitannya dengan bulan Rabiul Awal?
Makkah dikunjungi. Zulqaidah persiapan menanti kedatangan jemaah haji, Zulhijjah pelaksanaan ibadah haji, Muharram kepulangan mereka melakukan ibadah haji. Berselang 6 bulan setelah itu masuk bulan Rajab, kembali Makkah dikunjungi untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau di zaman Nabi dulu untuk umrah mesti ditunggu bulan Rajab. Bahkan untuk serupa itu, sebab di bulan Rajab itu ada kesepakatan perjanjian damai. Tapi kalau kini orang umrah belum, bakal panjang saja. Kalau Bayati memang di bulan yang 3 Pak. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Nah, jadi kalau dulu adanya orang kayak itu Bayati berapa namanya 3 bulan. 3 bulan dulu. Di lantaran kok pakai kapal. Kini dia kapal aja. Kalau dulu kapal laut, kalau kini kapal tabang. Kan itu? Ini sama-sama pakai kapal ya. Dek dulu pakai kapal laut, lambe tibonya. Kan kan? Dek kini kau pakai kapal tabangnya. Berapa Pak? 9 jam. Nah, 10 jam. Itunya, kan kan? Maka juga bagi ulama Allah, kalau pelaksanaan haji rupanya kalau wadana jemaah yang pai kalau mereka patang itu berapa? 41 hari, 42 hari. Nah, untuk terbisul itu rupanya terdengar 5 pendek waktu pada itu. Sebab kalau berdasarkan contoh haji plus, apakah 42 hari? Tidak ada. Kenapa lu kalah? Cukup rukun syaratnya kalah diberikan. Kalau lah menjalankan syarat di rukunnya sadonya, tentulah selesai pelaksanaan. Tapi bagaimana kalau mau? Mungkin lantaran yang syarat di rukunnya itu mungkin dibagi bukan bersamaan. Sehingga tak ada yang tak bersamaan, ada yang ke Mekah dulu, ada yang ke Madinah dulu. Kan? Makanya Bapak Ibu Allah untuk selanjutnya kita adalah biaya tambah kadang waktu tambah pendek. Di lantaran apa? Rupanya dan wadana pelaksanaannya dan salah moko tetap nyosubsidi dari pemerintah. Kita dengan tertibaan sebenarnya tadi tidak usah nama. Jadi sekian mendaftar, sekian harus dilunasi. Awak yang akan ikut termasuk melunasi. Bapak Ibu apa? Kini itulah yang berada di penghujung tahun 2023. Baik di penghujung tahun Hijriah maupun di penghujung tahun Masehi. Sebenarnya kita bukan kalau cara istilah menghitung-hitung, kan bukan hanya setiap tahun, tapi menghitung kita bila tiap saat, tiap waktu. Nah, jadi ungkapan judul kita berikan tadi itu merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Apa Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datangnya perhitungan Allah untukmu. Kalaulah tiba perhitungan Allah, dan itu tak akan bisa mengurangi, tak akan bisa menambah. Tapi kalau saya kira kita yang masih majukan perhitungan, kita masih bisa menambah dan kita masih bisa mengurangi. Apa yang akan kita tambah? Nilai ibadah. Apa yang akan kita kurangi? Nilai dosa. Kan? Jadi itu gunanya kita adakan hisab. Tidak salah barangkali kalau program pemerintah dulu untuk tahun-tahun sebelum kau kan ada istilahkan supaya jangan sampai para generasi muda terutama tumpah ruah ke jalan, laksanakan berbagai macam kegiatan yang akan mungkin mendatangkan kemurkaan Allah. Diadukanlah acara tak tepi laut dah, diadukan acara tak di gunung dah, tapi diadukan acara menanti pertukaran tahun di mana? Di masjid. Ada diadukan muhasabah. Kan itu? Lah beberapa tahun diadukan demikian. Alhamdulillah kalau dulu-dulu nampak ada menjelang terjadi pertukaran tahun berjejer ulang menjual terompet. Kini tahun petang menjadi mana tak ada. Kan? Tahun dulu masih ada, tak ada orang balik. Sehingga tahun petang tak ada lah. Kan? Nah, mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya demikian pula. Bagaimana serupa itu? Sebab buat tangga istilah demikian. Dengan terjadinya pertukaran tahun, ada mungkin kita selaku umat Islam kadang-kala mengikuti perbuatan ibadah mereka non-Muslim. Di mana tak mengikuti ibadah mereka non-Muslim?
nan pakai trompet, nan pakai lonceng menandakan waktunya masuk siang. Umat Islam atau orang Nasrani? Nasrani. Kan pakai trompet, pakai lonceng. Nah, kemudian yang menuyapi ibadah siang. Orang Yahudi. Orang apa? Hah? Orang Buddha. Contohnya, kan kita ikuti ritual agama mereka. Aku yang ditiadakan, kan? Artinya kesadaran kita umat Islam jangan sampai terbawa arus dengan perbuatan mereka non-Muslim. Baru serupa itu. Kalau berkaitan dengan masalah ayat, kan ada ayat kuliah ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kan itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi rupanya dan itu dilarang oleh Allah untuk saling bertoleransi dalam masalah ibadah. Artinya tolong menolong. Kan ayat itu turunkan berdasarkan umpah-umpah orang kafir Quraisy ke Nabi. Kecil orang kafir Quraisy ke Nabi, Muhammad, apa kata Nabi? Pada baik soal, baca orang baik kata Nabi. Pakai kuah kecil orang kafir Quraisy. Ketika engkau melakukan ibadah bersama umatmu, kami dengan pengikut kami ikut bersama engkau melakukan ibadah. Dan ketika kami dengan pengikut kami melakukan ibadah, engkau dan umatmu juga ikut bersama kami melakukan ibadah. Maka turunlah ayatku sebagai teguran agar disampaikan kepada orang kafir. Maka ujung ayat kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Kan demikian. Jadi rupanya dalam segi ibadah ada dua istilah toleransi. Tapi dalam masalah muamalah, dalam masalah kehidupan silakan. Inyo menggalih, buat membalik. Awak menggalih, inyo membalik. Boleh? Inyo bekerja inyo tidak ada salah kan? Awak punya usahanya kerja jawab, tidak ada salah. Berkaitan masalah kehidupan. Tapi masalah ibadah tidak ada istilah toleransi. Cuma kadang-kala ada di antaranya efeknya kepada ibadah. Mau contoh, ada seorang jemaah mengadu kamu tak kayak Ustaz. Kamu kerja sinan Tuhan dan punya non Muslim. Ketika Jumat tak bisa mau ke Jumat, baca caranya kok. Jika memang tidak sesuai dengan lalu dikit, kamu tinggalkan kerja itu, kemudian cari kerja yang lain. Nah, memang dia tidak. Baik makalnya. Nah, besok kehidupannya besok ini alhamdulillah kita beli rumah hanya, kita beli kendaraan. Itu contohnya. Kita 20 balik namanya. Meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan yang mendatangkan kemungkinan Allah. Demikian. Nah, ada di antara efeknya kepada ibadah kita. Kerja dengan mereka non Muslim ada efek pada ibadah. Ada di antaranya. Dan ada di antaranya tidak ada efeknya. Nah, makanya dari segi ibadah kita ada istilah toleransi, tapi dari segi muamalah boleh buat kerja sama. Tidak ada salahnya. Demikian. Bapak Ibu rahmati Allah. Makanya Allah sampaikan dalam ayat yang kita bacakan yang kedua tadi dalam surat Al-Hasyr, Allah kemukakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan lah sampai di mana persiapan untuk kehidupan akhirat. Wa taqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, itu lagi rajin baca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kamu sebut di itu ayat Allah yang menanyakan kepada kita masalah kehidupan dunia. Ada. Bagaimana kendaraanmu, bagaimana deposito, bagaimana rumahmu, bagaimana harta bendamu, ditanya oleh Allah. Tapi adakah ayatnya Allah yang menanyai kita bagaimana persiapan kehidupan akhirat? Itu contoh ayat yang Allah bacakan tadi. Sehingga kalau kita baca Bapak Ibu ayat-ayat yang berada diambil di penghujung surat Al-Mu'minun, tanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahunkah lamanya kamu hidup di dunia, di bumi? Kata Allah. Lalu
Dalam ayat itu Allah sampaikan, mereka menjawab, qalu labisna yawman aw ba'da yaumin. Mungkin sehari atau setengah hari. Apa kasusnya mungkin sehari atau setengah hari? Sehari atau setengah hari itu bukan perbandingan dengan di dunia, tetapi perbandingan dunia dengan akhirat. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Umur kita berapa umurnya di dunia? Wah, contohkan Nabi kita 63 tahun. Kalau sekiranya sama umur kita dengan Nabi 63, lebih kurang dalam sejam, dalam sehari kan 24 jam. Nah, 24 jam dalam sehari. Berarti kalau dibagi perbandingan dengan hari di akhirat tadi, lebih kurang pada umurnya kita itu dibandingkan dengan hari di akhirat 1,5 jam. Ya. Setelah 1,5 jam di akhirat umur kita di dunia. Aku yang sia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah sampaikan dalam ayat tadi. Nah, kata Allah, qala inna labistum illa qalilan. Sesungguhnya kamu tinggal di dunia hanya saat saja, sebentar saja. Sebentar saja. Di antara kita hanya ini di dunia sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya mempersiapkan diri dalam waktu yang sebentar untuk kehidupan yang selamanya. Kehidupan yang selamanya di mana? Di akhirat. Demikian. Baralah maunya di akhirat selama-lamanya. Di dunia 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, cek-cek, 100 yang payah mencari. Sehingga itu umur kita aja. Dengan umur yang Allah berikan kepada kita, baralah kita akan mempertanggungjawabkan. Rupanya pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak kita balik berakal sampai akhir hayat kita. Ada tak di antara kita yang punya ungkapan doa terkait, ya Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku. Ada tak di antara kita minta doa begitu? Banyak. Minta panjang umur, minta murah rezeki. Berkaitan masalah umur, telah ada ketetapan dalam kitabnya Lauh Mahfuz. Min qabli an nabraha, kata Allah, kami telah membuat sebelum menjadikannya. Lada ketentuan barau umur kita. Tapi adakah awak yang tahu? Tidak ada tahu kita. Kami kan, kok tahulah umur kita barangkali selalu menjelang menikah. Kecontoh boleh. Indah, pemui baik nak berbuat cedera. Kami kan. Tapi kita kan tak tahu dah. Akulah hasil kunci Allah menyampaikan kepada kita, dia tak tahu kita. Allah mengukuhkan dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Jangankan tahun yang akan datang, besok pagi ada kita yang tahu apa yang terjadi. Rencana lalu lewat, besok rencana ke pasar apa, ke belanja. Bisakah kita malam ini menjawab pasti ke pasar besok? Tidak bisa. Insya Allah besok ke pasar. Bila bisa menjawab pastinya? Setelah terlaksana besok. Alhamdulillah Allah bagi aku di pasar. Itu contoh. Bila kapan kita selesai itu? Lah terjadi. Sebelum terjadi tidak bisa kita menentukan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, lantaran dalam keadaan selesai itu merupakan ketentuan Allah. Kalau kita baca di dalam surat Al-Munafiqun, wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Apabila datang ketentuan seseorang, ajalnya tiba, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain kita baca, tidak bisa minta dimundur sesaat, tidak bisa minta dimaju sesaat. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Apabila ajal mendekatimu, tidak bisa minta dimundur sesaat, tidak bisa minta dimaju walaupun sesaat. Itu merupakan ketetapan dan ketentuan Allah. Dan lantaran itu tak bisa dimaju dimundur, persiapkanlah diri kita menanti datangnya kematian. Dengan apa? Dengan persiapan ibadah. Bagaimana kira-kira ibadah kita? Nah, tahu apa? Makanya contoh ungkapan kita di awal tadi, kita kan mau ulang-ulang kaji lampu. Dan kaji lampu. Kaji lampu yang kita ulang-ulang tujuannya apa? Dengan kaji Nabi, iman kita ku yazid wa yanqus.
Iman kita tarafnya bisa naik, tarafnya bisa menurun. Makanya kita perbaharui iman kita. Jadidul iman. Buat perbaharui iman kita. Di lantaran kondisi yang serupa itu, mudah-mudahan sebagaimana doa yang Allah sampaikan kepada Allah, Allah akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah penghujung kehidupanku penghujung kehidupan yang baik. Wala tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dan jangan ya Allah engkau jadikan penghujung kehidupanku penghujung kehidupan yang jelek. Cuma makanya Bapak Ibu, kena do kurang mendengar ketika mereka melaksanakan tawaf, ada yang terlalu air sampaikan, ya Allah, jadikanlah aku termasuk kepada kelompok orang yang sedikit. Aku kasih kepada kelompok orang yang sedikit. Perbandingan antara mereka yang taat dengan mereka yang tidak taat, maka itu namanya. Nah, taat yang banyak atau tidak taat yang banyak? Yang tidak taat yang banyak. Nah, taat sakitnya. Makanya aku seorang yang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku kumpulkan aku kepada kelompok orang yang sedikit. Nah, contoh menekini Bapak Ibu. Maaf ya contohnya. Maghrib tadi kami laki-laki lagi rusak. Ibu-ibu berasa? Digosap. Laki-laki digosap. Digosap laki-laki. Tiba-tiba ini soalnya apa tidak ya? Kok contohnya? Baru demikian. Ada di antara kawannya tanya, bawa pulang Sumatera Tengah, Sumatera Tengah. Aku kasih Sumatera Tengah apa? Maka lo, libat dia yang balik memutuskan. Kadang-kala sebagian lain, sebagian banyaknya tidak contoh. Demikian. Akulah kira-kira contohnya Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi dalam keadaan seperti itu, yang kita persiapkan kehidupan akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Sebab beruntung atau melaratnya kita nanti di akhirat kelak tergantung dengan persiapan kita waktu di dunia. Memang dengan kasih sayang Allah kita akan dimasukkan ke dalam Allah. Tapi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita perintah buat laksanakan larangan kita. Demikian. Kita tak akan dimasukkan nanti sampai Allah kalau dapat kasih sayang Allah. Tapi mungkinkah kasih sayang Allah dapat buat tanpa ibadah? Makanya di penghujung surat Al-Baqarah Allah kemukakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Perbuatan baik akan dapatkan balasan yang baik, perbuatan buruk akan dapatkan balasan yang buruk. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam surat Sajadah, afirman Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah dirinya kata Allah, jikalau sekiranya kamu melihat bagaimana orang-orang yang berdosa itu nanti di akhirat mereka, di akhirat kelak mereka membungkuk-bungkuk, merukuk-rukuk lalu di hadapan Allah. Seraya mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, lah kami cari ya Allah. Ba'ana serbu, ba'ana lagu. Wa sami'na, lah perlu dipadadakan ke kami ya Allah. Ba'ana nikmat pada nazar. Dia lalu menampaknya, lah nyudangan. Maka aku minta mereka nanti pada akhirat kelak, farji'na, lompean balik kami ke dunia ya Allah. Balian kami ke dunia balik Allah. Andai kata kami dibalikan ke dunia, na'mal salihan, kami akan mengajukan dan elok-elok senyum lain. Inna mungkinun, ya Allah, kami mudah-mudahan yakin kau. Bila dia bicara kalimat itu, lah tiba di akhirat. Dia bisa berbaik lagi, dia bisa perbaiki lagi. Makanya Bapak Ibu, itu tujuan kita menyampaikan sebagaimana ungkapan kita tadi. Kok kini kita adakan perhitungan, banyak salah kita bisa kurangi, kurang amalia kita bisa perbanyak. Dengan apa? Buat tingkatkan amalia kita, buat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan jalan seperti itu, mudah-mudahan Allah akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai tidak sempat buat bertaubat, jangan sampai tidak buat persiapkan kehidupan akhirat kita. Sebab malam atau beruntungnya nanti di akhirat, Allah sampaikan lanjutan surat Al-Hasyr tadi, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun.
Penduduk Selangor orang-orang beruntung. Di lantaran penduduk Selangor orang beruntung berarti penduduk neraka orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang yang punya keberuntungan dan tidak kelak-kelak kita akan dapatkan dapat yang terbaik dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan hisab itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kita, terutama dalam ibadah kita. Demikian banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.